Selamat pagi. Pagi. Halo pemirsa, apa kabar? Pastinya sehat dan tetap semangat ya. Nah, kali ini saya Rizka Nova akan mengajak Anda jalan-jalan ke tempat di mana ketika Anda ada permasalahan terkait tanah, sertifikat, patok batas tanah dan lain sebagainya, di sini nih tempatnya. Di kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah. Nah, kali ini saya beruntung banget nih bisa ketemu dan mau ngobrol langsung dengan orang nomor satunya BPN, Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah. Nah, bagaimana sih keseruannya dan apa saja informasi yang nanti akan kita dapatkan? Yuk, ikuti saya terus ya. Kenapa? Di ATR BPN ini khususnya kita juga bersinergi kolaborasi. Ya, antara ATR BPN dengan aparat penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan, pemerintah daerah, kemudian badan peradilan, kemudian dengan TNI. Ya, semangat kita gebuk. Kita gebuk. Kita berani untuk menggebuk mereka. Menata asa, mewujudkan atas apa yang menjadi haknya. Bentang tanah terpetakan. Ragam lini diandalkan. Strategi prioritas dijalankan. Coba mengambil peran. Inilah kami, Puldata, pengumpul data pertanahan. Menjadi fasilitator, sekaligus pelaksana proses pengumpulan data fisik dan yuridis. Itu tugas kami. Terseleksi dan terlatih. 6 hingga 10 anggota tidak bekerja sendiri. Bersinergi antar lini. Maksimalkan fungsi dan berhenti sampai target terlampaui. Tak ada kata ringan. 2 tahun ke depan adalah sebuah perjalanan. Bergerak bersama. Sertifikasi tanah di tahun 2025. Kami yakin tuntas terlaksana. Puldatan hebat menghasilkan peta yang akurat dan alat bukti yang kuat agar masyarakat memperoleh sertifikat. Alhamdulillah sehat, selamat siang juga. Dan saya mau menyapa dulu Pak pemirsa. Nah pemirsa, saya sekarang sudah bersama dengan orang nomor satunya BPN Kanwil Jawa Tengah, Bapak Dwi Purnama. Bapak, terima kasih telah meluangkan waktunya yang luar biasa sibuk. Ya, saya juga terima kasih. Setelah ini baru webinar tadi. Baik, ini sejak tahun lalu ini pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan sertifikasi tanah ya Pak ya. Dari mulai menteri sampai presiden. Dan targetnya tahun 2025. Kurang 2 tahun lagi nih Pak. Nah, apa catatan dari BPN Kanwil Jawa Tengah untuk merespon target tersebut? Ya, dari Kanwil Jawa Tengah tentu siap untuk melaksanakan target-target untuk menyelesaikan dari target 126 bidang, 126 juta bidang tanah seluruh Indonesia. Di Jawa Tengah itu ada kurang lebih 21 juta. Nah, yang pertama
sebelum ada program PTSL, ini adalah program akselerasi sesuai dengan arahan Presiden, keluar Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 untuk percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Nah, target-target itu dimulai pendaftaran tanah sistematis lengkap itu dimulai tahun 2017. Sebelum itu memang pendaftaran tanah bergulir secara rutin. Kalau dulu itu ada Prona, ada Proda, ada P3HT, ada sertifikasi transmigrasi. Itu khusus di Jawa Tengah sebelum Permen Nomor 6 Tahun 2018 sampai 2016 itu 17 itu baru terselesaikan kurang lebih 8,5 juta dari 21 juta. Setelah kita 6 tahun dari 2017 sampai 2022 ini kita sudah terselesaikan 16,5 sampai 2022. Kita harapkan nanti di 2023 kita akan mencapai target kurang lebih 1,7 juta bidang. Sehingga nanti di tahun 2024-25 itu kira-kira hanya kurang sekitar 2,8 juta. Mudah-mudahan nanti anggaran pemerintah bisa masuk ke Jawa Tengah untuk menyelesaikan dalam kerangka sampai 2025. Tadi Pak Dwi menyebutkan ada PTSLPM, yaitu inovasi presiden yang dibuat untuk pemenuhan target sertifikasi tanah dalam hal sengketa tanah. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa itu PTSLPM? Jadi tujuan PTSL itu kecuali untuk mendaftarkan seluruh bidang-bidang tanah yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, kita punya bidang tanah dari 126 juta. Seluruh Indonesia, Jawa Tengah itu ada kurang lebih 21 juta bidang. Jadi dengan percepatan PTSLPM, PTSLPM itu yang semula ditargetkan di luar Jawa, ini mulai tahun 2022, Jawa Tengah itu mendapatkan alokasi anggaran dari PTSLPM. Yang pertama 2022 itu kita dapat target kurang lebih 407.000. Itu bisa kita selesaikan semua. Kemudian di 2023 ini ada naik target kita dari anggaran PM ini menjadi kurang lebih targetnya 700 ribuan. Kemudian sekarang di dalam perubahan DIPA ini kita mendapat tambahan lagi 170 bidang. Sehingga nanti kalau ini terselesaikan semua, termasuk PTSL yang dari PM, dari RM, mungkin juga ada. Salah satunya adalah hibah dari pemerintah Kota Semarang, ini juga masuk PTSL. Kami berterima kasih pada pemerintah Kota Semarang. Ini kira-kira tahun 2023 ini kita akan menyelesaikan 1,7 juta. Sehingga di tahun 2024-2025 kita tinggal 2,8 juta dari target 21 juta. Insya Allah ini nanti bisa kita akselerasi, kita sukseskan program karena PTSL ini juga merupakan program strategis nasional masuk dalam kategori PSL. Berarti untuk kontribusinya PTSLPM ini cukup luar biasa ya Pak di Jawa Tengah Pak? Alhamdulillah cukup mendukung dan cepat untuk menyelesaikan karena tentu kita semua pekerjaan itu berbasis anggaran. Kalau tidak ada anggaran tentu kita tidak bisa melaksanakan pekerjaan. Kami terima kasih sekali diberikan anggaran di Jawa Tengah itu PTSLPM. Baik, Ya. jadi bisa melakukan percepatan sesuai target-target dari pemerintah itu tadi. Insya Allah ya, tetap kita ya sesuai arahan Pak Menteri dengan semangat yang Spartan ya, seluruh kantah, dukungan kantah, pemerintah daerah ya menggandeng 4 pilar ya, termasuk pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, BPN, aparat-aparat penegak hukum ini di dalam rangka untuk penyelesaian target-target PTSL. Lalu untuk PTSLPM sendiri ini Pak, bagaimana sih Pak mekanisme, tahapan-tahapan dan juga syarat-syaratnya? Jadi begini, terhadap PTSLPM ini yang semula kita targetnya itu hanya 5 kantah, sekarang sudah ke 2023 itu ada 12 kantor pertanahan. Lah diminta ini kan sebetulnya dimulai dengan dicanangkan gema batas, ya. Gerakan pemasangan tanda batas yang dilaksanakan Pak Menteri untuk seluruh Indonesia diluncurkan di Cilacap. Jadi mulai dari masyarakat untuk memasang tanda-tanda batas, ya batas tanahnya tentunya, menyiapkan dokumen-dokumen kepemilikan tanah, tentu ini harus
disiapkan juga oleh masyarakat. Terus kemudian dengan pembentukan Puldatan, partisipasi dari masyarakat untuk mengident dan menginventarisasi objek-objek, termasuk data yuridisnya itu, ini adalah tugas-tugas dari Puldatan, peran serta masyarakat dalam menetapkan batas sehingga nanti tidak terjadi sengketa dan konflik khususnya batas tanah. Baik, kalau di Jawa Tengah sendiri ada berapa Puldatan, Pak? Di Jawa Tengah kurang lebih ada 2.600-an anggota Puldatan. Nah, kemudian ini tersebar di 12 kantah tadi, yang bekerja di 12 kantah Puldatan ini. Jadi kita menggunakan partisipasi masyarakat karena tentunya masyarakat, ya, melibatkan masyarakat, dia akan lebih mengetahui tentang objek-objek tanah yang berbatasan antara kepemilikan masyarakat. Berarti kontribusi dari Puldatan juga sebetulnya cukup masif ya Pak ya? Cukup masif karena ini juga kecuali menggerakkan masyarakat sambil sosialisasi, juga ini ikut juga mereka untuk menyiapkan data-datanya. Dan Puldatan ini juga kita berikan pembekalan, ya, pembekalan tentang apa tugasnya dan bagaimana melaksanakan tugas-tugas pengumpulan data yuridis untuk membantu percepatan pendaftaran tanah di Jawa Tengah. Nah Pak Dwi, Ya. waktu itu sempat ramai Pak Menteri itu talk show di YouTube Ya. berkata bahwa ATR BPN itu menakutkan katanya Pak. 80% masyarakat yang mau mengurus tanah itu katanya dipersulit. Nah bagaimana kalau di Jawa Tengah ini Pak? Gini Mbak Rizka, sebelum saya jawab pertanyaan Mbak Rizka, kita akan punya media center. Ini saya namakan Si Kanjeng, Sistem Informasi Kanwil Jawa Tengah. Coba kita lihat di ruangan yang bisa untuk memantau kegiatan-kegiatan terkait di pertanahan di Jawa Tengah. Sejatinya hidup itu mudah. Bisa saya bantu Pak? Pakai ini saja, lebih cepat, 50 sampai 100 bidang tanah per hari. Bambu tali masih jadi patok batas. Gak zaman, aturan udah jelas. Males antre urusan sertifikat. Sudah tahu yang cepat dan tepat. Melalui PTSL partisipasi masyarakat saja Pak, lebih mudah dan cepat. Atau Bapak bisa melalui petugas Puldatan di wilayah Bapak. Kerja nyata, bukan janji semata. Pagi sampai malam, kami kerja. Libur pun tetap siaga. Apalagi yang Anda tunggu? Segera buat sertifikat tanahmu, miliki kepastian hakmu. Kami tunggu. Sejatinya hidup itu mudah. Bisa saya bantu Pak? Pakai ini saja, lebih cepat, 50 sampai 100 bidang tanah per hari. Bambu tali masih jadi patok batas. Gak zaman, aturan udah jelas. Males antre urusan sertifikat. Sudah tahu yang cepat dan tepat. Melalui PTSL partisipasi masyarakat saja Pak, lebih mudah dan cepat. Atau Bapak bisa melalui petugas Puldatan di wilayah Bapak. Kerja nyata, bukan janji semata. Pagi sampai malam, kami kerja. Libur pun tetap siaga. Apalagi yang Anda tunggu? Segera buat sertifikat tanahmu, miliki kepastian hakmu. Kami tunggu. Pasang patoknya, ukur batasnya, jelas asetnya. Anti cekcok, anti caplok, semua sepakat. Pasang patok alas
jelas asetnya. Bidang tanah ada batasnya, sudah diatur oleh negara. Tanda batas ada tingginya, ayo baca aturannya. Buka websitenya, negaranya, tentang keterlibatannya. Ayo pasang tanda-tandanya, jelas asetnya tanpa sengketa. Ayo, segera pasang patok batas tanah Anda. Anti cekcok, anti caplok. Yuk Mbak Rizka, kita masuk ke data center kita, yaitu Sikanjeng, Sistem Informasi Kanwil Jawa Tengah. Kita ke sini, kita siapkan layar-layarnya. Ini terkait dengan arahan Pak Menteri tadi. Mbak Rizka menyampaikan kalau banyak 80% itu keluhan-keluhan, itu sebetulnya dengan kepemimpinan Pak Menteri ini hal-hal ini sudah mulai terselesaikan. Mungkin ya masih lah, mungkin ya tidak sampai 80% lah, mungkin malah kurang lebih kalau di Jawa Tengah insya Allah ya maksimal 10% lah aduan-aduan itu. Ini kita sebetulnya mencoba di dalam sistem informasi Kanwil Jawa Tengah itu, ruangan itu belum saya resmikan, baru muncul agregat untuk menyiapkan, untuk memonitoring tentang kegiatan-kegiatan layanan di seluruh Jawa Tengah. Termasuk aduan itu kita menyiapkan WA. Contohnya seperti ini, WA ya. WA ini kan dari Bu Lina. Bu Lina mengatakan bahwa Mbak permasalahannya rumah saya. Nah, ini langsung kita jawab, pengukuran di BPN ditolak, tidak boleh diukur, hasilnya ada kekurangan karena ada permasalahan, sehingga mereka harus menghubungi siapa tadi dari pihak untuk Bu Lina ini untuk berkoordinasi dengan petugas ukur di kantor pertanahan. Ada juga yang terbaru tadi, yang baru masuk. Ini baru kita ada tim dari kita, dari sini informasi dari WA ini kita teruskan ke tim kita untuk mengakselerasi terkait dengan trouble-trouble atau permasalahan-permasalahan pertanahan, sehingga nanti akan kita jawab melalui WA. Ini Mbak. Baik, berarti keluhan-keluhannya sekarang sudah mulai banyak berkurang, langsung ditangani gitu. Tangani karena keluhannya bisa lewat WA. Nanti kita sebetulnya mau menyiapkan untuk hunting sebetulnya, hunting untuk bisa untuk telepon langsung dijawab langsung. Tapi ini dalam proses. Baik, ini kan tadi ruangan apa Pak? Tadi Pak Sikanjeng. Sikanjeng, ya, Pak, ya? Sikanjeng lah. Ini saya juga di sini selain melihat ada Instagramnya, ada WhatsApp-nya ya Pak. Jadi semua keluhan-keluhan dari masyarakat, pengaduan bisa langsung ditangani begitu ya Pak ya. Tapi saya di sini juga melihat ada CCTV Pak. Ini sebetulnya CCTV menyorot ke siapa Pak? Ini jadi sebetulnya kita setiap hari itu bisa, ini CCTV itu ada di 35 kantah. Di dalam pelayanan sehari-hari itu kita bisa memonitor kesibukan di masing-masing kantah. Contohnya ini, tapi ini ada beberapa. Ini hanya soal koneksi wifi-nya yang nggak nyambung. Ini supaya ini biasanya ini diingatkan, ini petugas kami yang melayani terkait dengan pengelolaan Sikanjeng. Ini bisa, ini di kantor mana ini kira-kira? Bisa kita berbesar nih? Ya, ini di kesibukan. Nah, ini kesibukan di loket layanan ya, di salah satu kantor di Grobogan. Nah, ini kita bisa memantau di Kanwil ini terhadap di 35 kantah. Baik, berarti sekarang tidak hanya berbenah tapi juga mengikuti zaman ya Pak. Oh, ini iya, kalau iya. dilihat CCTV-nya ini sudah satu Jawa Tengah sudah lengkap ini Pak ya. Berarti untuk aduan-aduan pasti responsif, responnya pasti cepat ya Pak ya. Jadi sesuai arahan Pak Menteri, bagaimana kita melayani masyarakat itu harus dengan senyum, dengan sapa. Mungkin harus, yang paling penting adalah penekanan Pak Menteri itu kita punya sifat atau watak memang melayani, bukan dilayani. Nah ini mungkin perlu edukasi terkait dengan public speaking, bagaimana cara berkomunikasi ini untuk diterapkan atau dilatih lah untuk di loket-loket layanan bagi
petugas-petugas BPN yang ada di loket. Lah ini kan contohnya kan itu nampak kan, ini kadang-kala menimbulkan karena komunikasi sebetulnya, hanya komunikasi saja. Insya Allah semua permasalahan bisa teratasi dengan adanya komunikasi. Berarti sekarang ini BPN sudah tidak lagi menakutkan. Ya. Mau ngurus tanah pasti mudah ya Pak ya? Insya Allah, karena sekarang semuanya sudah transparan ya Pak ya? Sudah transparan. Sudah digital juga? Ya, termasuk di dalam loket-loket di kita itu kalau masyarakat tidak sempat hadir di hari kerja, kita ada layanan yang namanya pelataran, pelayanan akhir pekan bagi petugas-petugas atau masyarakat yang mempunyai jam kerja ya seperti pegawai itu kan kerjanya sampai Jumat, kita berikan layanan di hari Sabtu Minggu. Baik, selain Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu ternyata juga ada juga ya, ada Wah, pekerjaan. Nah, terutama mungkin pesan saya Mbak Rika, masyarakat saya harapkan bisa mengurus tanahnya sendiri. Ya, jangan pakai kuasa. Kalau pakai kuasa itu memang ya kadang-kala muncul permasalahan. Kalau kuasa kan pasti ada tambahan pembiayaan. Nah, ini kita harapkan. Kita juga ada karpet merah. Nah, ini contoh, mungkin coba Mbak tunjukin karpet merah loket priority untuk yang mengurus langsung. Ini, nah Pak, itu, ya? nah di sana itu di ujung ya. itu setiap kantor, ya makanya bisa kita lihat ini karpet merah, ini untuk melayani yang pemohon langsung. Oh ya. Kalau yang masih mencoba kita, artinya bisa juga yang sibuk melalui Loketbu mengirim data-data ke BPN, nanti diperiksa kurangnya apa, nanti akan kita beritahukan kepada masyarakat kekurangan berkasnya apa, setelah lengkap dipersilahkan baru masuk, sehingga informasi itu untuk pra pendaftaran melalui Loketbu di Jawa Tengah juga jalan. Wah, luar biasa. Berarti untuk masyarakat yang mau mendaftarkan sendiri, mau ngurus sendiri, ada red carpetnya ya Pak? Oh iya, ada karpet luar khusus. biasa. Di Sabtu Minggu ada karpet merah ya melalui Loketbu. Ya, itu sudah ada tersedia semua fasilitas. Baik. Dan kita punya 7 layanan pokok yang capaian di Jawa Tengah itu alhamdulillah sudah sangat menggembirakan. Kalau dari sisi proses dengan disandingkan 7 jenis layanan dengan SOP-nya yang 5 hari sesuai dengan SOP, capaian kita sudah 98,2% seluruh Jawa Tengah. Jadi tinggal perbaikan sedikit lah untuk meningkatkan kesesuaian layanan itu dengan SOP, dan itu akan kalau selesai akan dinotifikasi langsung kepada pemohon. Ini loh berkasnya sudah selesai, tinggal ambil, itu langsung dinotifikasi kepada pemohon. Misalnya hak tanggungan elektronik, pengecekan, ya balik nama, ya pendaftaran SK, zona nilai tanah, itu ada 7 layanan yang setiap 2 minggu sekali ini dievaluasi oleh Bapak Menteri. Tentu ini mendapatkan perhatian di kita semua. Baik, lalu untuk ini Pak, sinergi antar instansi, institusi untuk mensukseskan target PTS LPM ini bagaimana Pak? Terima kasih. Sebetulnya ini karena masuk PSN, Program Studi Nasional, sebetulnya Pak Presiden sudah mengeluarkan Impres nomor 2 tahun 2018 bahwa di sana semua departemen, kementerian mempunyai tugas kewajiban terkait dengan program PTSL ini, terutama bagi bupati atau pemerintah daerah ini supaya bisa membantu ya anggaran apabila memang untuk prasertifikasi ini biaya masyarakat keberatan, misalnya untuk pajak, BPATB, itu di Jawa Tengah itu alhamdulillah ada 12 kabupaten yang sudah membebaskan atau satu yang sudah meringankan BPATB, membebaskan BPATB. Ini bentuk kepedulian dari pemerintah daerah. Terutama untuk Kota Semarang ini alhamdulillah malah memberikan anggaran hibah untuk program Progres PTSL. Itu. Baik Pak, saya masih mau bertanya-tanya Pak, tapi kita jeda dulu sebentar. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pasang patoknya, ukur batasnya, jelas asetnya, anti cekcok, anti caplok, semua sepakat. Pasang patok, alas haknya udah cocok, mudah cepat tanpa nyogok. Pasang patoknya, ukur batasnya, jelas asetnya, bidang tanah ada batasnya, udah diatur oleh negara. Tanda batas ada tingginya, ayo baca
segera pasang patok batas tanah Anda. Anti cekcok, anti caplok. Pasang patoknya, ukur batasnya, jelas asetnya. Anti cekcok, anti caplok, semua sepakat. Pasang patok, alas haknya udah cocok, udah cepat tanpa nyogok. Pasang patoknya, ukur batasnya, jelas asetnya. Bidang tanah ada batasnya, udah diatur oleh negara. Tanda batas ada tingginya, ayo baca aturannya. Buka websitenya, udah caranya, dan tanggapi titanya. Ayo pasang batas tanahnya, jelas asetnya tanpa sengketa. Ayo, segera pasang patok batas tanah Anda. Anti cekcok, anti caplok. Sudah baik semua itu, Mas. Sangat baik, sangat memuaskan. Bagi yang belum bisa itu bisa tanya Satpamnya. Disiplin tempatnya, nomor antriannya juga tidak begitu ramai. PTSL itu sangat membantu. Saya kan ada 2 sertifikat yang saya urus dan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah untuk pelayanan di BPN semakin hari semakin lebih cepat. Kalau satu ruangan sama Pak Kanwil itu pelayanan bisa dipercepat lagi. Kalau pengurusan tanah itu. Saya harap untuk program pengeringan itu agak lebih dipermudah, Pak. Ya mungkin bisa diuruskan suratnya Pak lebih mudah. Sejatinya hidup itu mudah. Bisa saya bantu, Pak? Pakai ini saja, lebih cepat. 50 sampai 100 bidang tanah per hari. Bambu tali masih jadi patok batas. Nggak zaman, aturan udah jelas. Males antre urusan sertifikat. Sudah tahu yang cepat dan tepat. Melalui PTSL partisipasi masyarakat saja, Pak, lebih mudah dan cepat. Atau Bapak bisa melalui petugas Buldatan di wilayah Bapak. Kerja nyata, bukan janji semata. Pagi sampai malam kami kerja. Libur pun tetap siaga. Apalagi yang Anda tunggu? Segera buat sertifikat tanahmu, miliki kepastian hakmu. Kami tunggu. Nah pemirsa, kembali lagi bersama saya dan saya masih berada di Kanwil BPN Jawa Tengah. Saya masih bersama dengan Pak Dwi di sini. Pak, kalau masyarakat itu pasti harapan terbesarnya adalah oknum-oknum nakal ini diberantas, Pak. Bagaimana tanggapan Pak Dwi? Ya, terima kasih. Jadi memang ini sudah penegasan dari Pak Presiden, dari Pak Menteri ATR BPN bahwa untuk keterkaitan dengan mafia tanah ini memang harus kita berantas, ya, kita selesaikan, dan kita memang terkait mafia tanah itu punya target-target, ya, kita berkolaborasi bekerja sama dengan Polda Jawa Tengah juga dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di dalam menangani mafia-mafia pertanahan ini.
Jadi prinsipnya saya berharap bahwa terkait mafia tanah ini, kalau di pihak BPN sendiri tentu tegas, sudah ada beberapa pegawai yang masuk ke dalam tanda petik mafia tanah, ini sudah kita berikan sanksi. Ini saya berharap seluruh jajaran khususnya Kanwil Jawa Tengah ini memang harus kita antisipasi. Makanya di dalam setiap program, termasuk PTSL dan yang lain-lain, kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang kedua, kita juga harus berkolaborasi di dalam penyuluhan-penyuluhan itu dengan aparat-aparat penegak hukum, sehingga disitulah dimulai pencegahan supaya tidak ada oknum-oknum yang masuk ke dalam sistem di dalam pendaftaran tanah. Karena mafia itu bisa masuk, tentu saja bisa masuk lewat penetapan batas, lewat surat-surat, lewat pembuatan surat-surat, ya, termasuk juga mungkin terhadap oknum-oknum BPN sendiri. Jadi saya katakan di sini bahwa untuk seluruh Jawa Tengah untuk mendapat perhatiannya, jangan sampai kita masuk ke dalam mafia tanah. Kita harus mencarikan penyelesaian bagaimana mencegah akan lebih baik daripada nanti kita mengobati setelah terjadi proses atau ada tanda petik mafia tanah. Saat ini saya sudah jarang sekali mendengar keluhan tentang BPN. Sebetulnya apa sih terobosan dari BPN? Jadi kita tentu tetap mengadakan kolaborasi ya, dengan tadi saya sampaikan di depan dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, ya PPAT terutama. Ya PPAT kita sering juga mengadakan pembinaan untuk PPAT untuk mendukung keterkait dengan layanan masyarakat, karena PPAT itu adalah bagian dari BPN dilarang rangka-rangka pembuatan akte PPAT. Nah nanti akte apa tadi yang saya katakan, mafia itu juga bisa masuk di sana, sehingga saya berharap PPAT benar-benar menjaga profesionalitas, termasuk BPN juga harus menjaga profesionalitas terhadap layanan tanah. Dan saya sangat berharap mungkin masyarakat untuk lebih kalau ada masalah silakan aja WA atau berkomunikasi dengan kantor pertanahan setempat, sehingga permasalahan-permasalahan itu bisa teratasi, terdeteksi sedini mungkin, sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum terhadap proses di dalam kegiatan pendaftaran tanah. Untuk target terdekat Pak Dwi sendiri selaku Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah apa Bapak? Target terdekat tentu kita sudah banyak di kita yang kita selesaikan, termasuk nanti mungkin target terdekat tentu menyelesaikan ini tambahan target PTSL yang 170 ini, karena sudah bulan September, ini harus segera diakselerasi untuk penyelesaiannya. Kemudian nanti ke depan target juga dalam rangka hari ulang tahun UPA, kita akan mengadakan seminar ya. Insya Allah nanti kita laksanakan di tanggal 22, dan nanti berikutnya nggak kalah pentingnya juga kita akan melakukan GTRA ya di Jawa Tengah. Pertanyaan terakhir Bapak, nah mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk pemirsa di rumah, dan mungkin apa harapan Bapak, silahkan. Ya, saya berharap masyarakat tentu segera pasang tanda batas, jangan sampai tanah itu kosong tanpa diusahakan dimanfaatkan. Ya, ini untuk tanah, karena gini, mafia itu pasti bergerak terhadap tanah-tanah kosong, sehingga tanah itu bagi pemegang hak ini kewajiban untuk memasang tanda panas, untuk menguasai, memanfaatkan. Yang kedua, urus sertifikat Anda sendiri. Kalau ada masalah silahkan bisa melalui lewat WA ke Kanwil atau berhubungan langsung dengan kantor pertanahan setempat. Urus sendiri terkait dengan pelaksanaan daripada pendaftaran tanah. Yang ketiga yang lebih penting adalah hati-hati kalau menandatangani akte-akte, baik yang sering jadi masalah terkait dengan PPJB, ya PPJB itu perjanjian pengikatan jual beli, dan akta PPAT atau pembuatan akta apabila akan menjual. Ini harus benar-benar dibaca, harus benar-benar kalau belum setuju disampaikan kepada PPAT-nya. Ya, sehingga hak dan kewajiban antara penjual sama pembeli ini sama-sama terlindungi, dan saya berharap PPAT di dalam membuat ini benar-benar menggunakan asas profesionalitas sesuai dengan
SOP yang berlaku di PPAT, bagaimana cara-cara membuat akte, harus jujur, harus disampaikan kepada para pihak. Karena selama ini yang kita baca di media sosial kadangkala bahwa dia tidak pernah menjual, tapi tahu-tahu tanahnya sudah beralih. Lah, BPN tidak masuk ke dalam materi itu, sehingga saya berpesan PPAT, pejabat yang membuat akte itu benar-benar para pihak hadir, dibacakan, disampaikan dengan jujur, ya, sehingga pembuatan akte itu benar-benar bahwa itu merupakan akte yang benar-benar autentik, ya. Karena BPN hanya mendaftarkan akte PPAT yang sifatnya sudah autentik, tidak menguji secara material tentu penjual pembeli dan PPAT di sana yang wajib mengetahui dan menjelaskan. Terima kasih Bapak atas informasinya dan juga waktunya yang sangat sibuk untuk menemani saya ngobrol-ngobrol, sudah memberikan banyak sekali informasi dan juga edukasi kepada masyarakat. Semoga targetnya tadi cepat terrealisasi ya Pak ya, cepat terrealisasi, masyarakat juga puas ya Pak ya. Tapi kalau misalkan masyarakat kurang puas, langsung saja WA bisa ya Pak ya, di WA bisa, di Instagram bisa, langsung datang juga bisa. Dan untuk masyarakat mungkin tidak perlu saling menyalahkan, tapi memberikan masukan yang berkualitas untuk meningkatkan pelayanan dari BPN semakin profesional. Pastinya pelayanan terbaik untuk Anda. Saya Rizka Nova pamit undur diri. Sekian, sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Di ATR BPN ini khususnya kita juga bersinergi kolaborasi, ya, antara ATR BPN dengan aparat penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan, pemerintah daerah, kemudian badan peradilan, kemudian dengan TNI. Ya, semangat kita gebuk. Kita gebuk. Kita berani untuk menggebuk mereka. Menata asa, mewujudkan atas apa yang menjadi haknya. Bentang tanah terpetakan. Ragam lini diandalkan. Strategi prioritas dijalankan. Coba mengambil peran. Inilah kami, Puldatan, pengumpul data pertanahan. Menjadi fasilitator, sekaligus pelaksana proses pengumpulan data fisik dan yuridis. Itu tugas kami. Terseleksi dan terlatih. 6 hingga 10 anggota tidak bekerja sendiri. Bersinergi antar lini. Maksimalkan fungsi dan berhenti sampai target terlampaui. Tak ada kata ringan. 2 tahun ke depan adalah sebuah perjalanan. Bergerak bersama. Sertifikasi tanah di tahun 2025. Kami yakin tuntas terlaksana. Puldatan hebat menghasilkan peta yang akurat dan alat bukti yang kuat agar masyarakat memperoleh sertifikat. Sudah baik semua itu Mas? Sangat baik, sangat memuaskan. Bagi yang belum bisa itu bisa tanya Satpamnya. Disiplin tempatnya, nomor antriannya juga tidak begitu ramai. PPSL itu sangat membantu. Saya kan ada 2 sertifikat yang saya urus dan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah untuk pelayanan di BPN semakin hari semakin lebih cepat.
Kalau satu ruangan sama Pak Kanwil itu pelayanan bisa dipercepat lagi kalau pengurusan tanah itu. Saya harap untuk program pengeringan itu agak lebih dipermudah, Pak. Ya mungkin bisa diuruskan suratnya lebih mudah. Sejatinya hidup itu mudah. Bisa saya bantu, Pak? Pakai ini saja, lebih cepat. 50 sampai 100 bidang tanah per hari. Bambu tali masih jadi patok batas. Nggak zaman, aturan udah jelas. Males antre urusan sertifikat. Sudah tahu yang cepat dan tepat. Melalui PTSL partisipasi masyarakat saja, Pak, lebih mudah dan cepat. Atau Bapak bisa melalui petugas bultatan di wilayah Bapak. Kerja nyata, bukan janji semata. Pagi sampai malam kami kerja. Libur pun tetap siaga. Apalagi yang Anda tunggu? Segera buat sertifikat tanahmu, miliki kepastian hakmu. Kami tunggu.